Pada tanggal 17 Agustus 1945, dua tokoh besar di tanah Jawa Tengah duduk dalam keheningan istana masing-masing. Dentuman semangat proklamasi kemerdekaan baru saja menggema di Jakarta, disiarkan dari rumah di Pegangsaan Timur. Berita itu mengalir deras ke seluruh penjuru Nusantara, termasuk ke jantung budaya Jawa, Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran. Disinilah, dua pemimpin yang masih memegang kekuasaan monarki, Susuhunan Pakubuwono XII dan Adipati Mangkunegaran III, merenungkan perubahan besar yang sedang terjadi. Dalam hati mereka bergolak pertanyaan, apakah kerajaan yang telah berdiri selama ratusan tahun ini akan berdiri sendiri, ataukah mereka akan menyerahkan tahtanya kepada republik yang baru lahir itu? Jawaban mereka datang dengan keteguhan yang jarang dimiliki oleh para raja. Pada 1 September 1945, kedua pemimpin itu Graman Erfurt dan Inmin Mailing. Isinya Jas dan Perket bersama Knowles Nerthimasin menyatakan bergabung dengan negara Republik Indonesia. Sebuah keputusan besar yang lahir bukan dari tekanan, melainkan dari kesadaran akan makna kemerdekaan. Dunia mencatat, inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Nusantara, dua kepala monarki dengan sukarela menanggalkan sebagian kekuasaannya demi cita-cita Republik. Langkah berani ini disambut hangat oleh Presiden Soekarno dan pemerintahan pusat yang baru terbentuk. Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas jasa mereka, Soekarno mengeluarkan sebuah piagam khusus. Piagam itu menetapkan Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran sebagai daerah yang memiliki kedudukan istimewa di dalam Republik Indonesia. Maka lahirlah apa yang disebut sebagai Daerah Istimewa Surakarta atau DS. Status ini menjadikan Surakarta daerah istimewa pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Kota Surakarta pun berubah wajah. Benar ya sparge bird butki badnyun historial berligen yang Fembrofor. Di antara gamelan yang masih bertalu di pendapa, kini terdengar pidato-pidato kebangsaan yang menyeru pada persatuan dan kemerdekaan. Bangsawan dan rakyat duduk bersama dalam rapat-rapat republik. Dalam sejenak waktu, tampaklah Surakarta seperti tempat di mana tradisi dan modernitas berpadu dalam harmoni yang indah. Namun, di balik gegap gempita kemerdekaan, awan gelap mulai menggelayut. Sistem pemerintahan swapraja yang masih memusatkan kekuasaan pada keluarga kerajaan mulai dipertanyakan. Sebagian kelompok rakyat dan pemuda revolusioner merasa bahwa sistem itu tidak sejalan dengan semangat republik yang egaliter. Mereka menuntut pembaruan, demokrasi, dan penghapusan pengaruh bangsawan dalam urusan pemerintahan daerah. Ketegangan itu perlahan memuncak. Gerakan-gerakan politik kiri dan kelompok radikal mulai menanamkan pengaruh di kalangan buruh dan pemuda. Mereka memandang kerajaan sebagai simbol feodalisme yang harus dihapus. Dalam berbagai pertemuan rahasia dan unjuk rasa di jalan-jalan Surakarta, terdengar seruan-seruan keras menuntut pembubaran swapraja. Di sisi lain, pihak kerajaan berusaha menenangkan suasana. Pakubuwono XII dan Mangkunegaran IV meyakini bahwa semangat nasionalisme tidak perlu meniadakan adat dan tradisi. Mereka mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan membuka dialog dengan kelompok revolusioner. Tetapi badai politik yang berembus kala itu sudah terlalu kencang. Situasi nasional pun belum stabil. Pemerintahan pusat di Jakarta masih menghadapi ancaman militer Belanda yang berusaha kembali menjajah. Dalam kondisi genting itu, pemerintah pusat membutuhkan ketertiban dan tertib. Tapi Surakarta justru menjadi salah satu titik paling panas. Kudeta kecil meletus, pejabat-pejabat kerajaan digulingkan, kantor-kantor pemerintahan diserbu massa. Dalam kekacauan itu, banyak tokoh bangsawan diculik atau diintimidasi. Beberapa kelompok revolusioner mengambil alih kekuasaan lokal dengan kekerasan. Pemerintah pusat akhirnya turun tangan. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mekukan status daerah istimewa Surakarta. Kekuasaan swapraja dicabut. Sistem pemerintahan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Republik. Dalam hitungan hari, Surakarta yang sebelumnya diakui sebagai daerah istimewa pertama, kehilangan keistimewaannya, menjadi daerah biasa di bawah kendali langsung pemerintah pusat. Ironisnya, penghapusan status istimewa ini bukan hanya akibat tekanan dari luar, tetapi juga dari dalam. Ada pihak-pihak di lingkungan Surakarta sendiri yang kecewa. Ada yang merasa dikhianati. Para penguasa Surakarta sempat merasa diabaikan oleh pemerintah pusat yang semula memberi janji pengakuan dan kepercayaan. Seakan-akan republik yang mereka bantu lahir kini melupakan jasa mereka.
Dari sinilah kisah tragis itu bergulir. Surakarta, yang dulu menjadi pusat kebudayaan dan simbol persatuan Jawa, terbelah oleh kepentingan politik. Rakyat yang dulu bersatu menyambut kemerdekaan, kini saling mencurigai. Gamelan yang dulu berbunyi lembut di istana, kini nyaris tak terdengar. Banyak seniman, bangsawan, dan tokoh masyarakat memilih diam, menyaksikan perubahan besar yang tidak bisa mereka hentikan. Namun sejarah tidak menulis segalanya dalam tinta hitam. Dari peristiwa itu, lahir pula pelajaran besar bagi bangsa Indonesia, bahwa semangat persatuan tidak selalu mudah dirawat di tengah gelombang perubahan. Surakarta menjadi contoh bagaimana idealisme dan kekuasaan bisa bertabrakan, dan bagaimana cita-cita kemerdekaan harus menempuh jalan yang panjang, berliku, dan penuh pengorbanan. Setelah pembekuan itu, banyak tokoh Surakarta tetap mengabdi kepada Republik dengan cara lain. Mereka terlibat dalam pendidikan, kebudayaan. Surakarta tetap menjadi pusat kebudayaan Jawa, dengan tradisi wayang, tari, dan sastra yang tetap hidup. Walau tidak lagi berstatus istimewa secara politik, kota ini tetap istimewa dalam makna budaya dan sejarah. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berganti, hingga akhirnya banyak generasi muda yang tak lagi tahu bahwa Surakarta pernah menjadi daerah istimewa pertama Indonesia. Nama-nama seperti Pakubuwono XII dan Mangkunegara VI perlahan tenggelam di antara halaman buku sejarah. Namun bagi mereka yang mau mendengarkan dengan hati, gema keputusan berani dua Raja Jawa itu masih terdengar. Suara yang berkata bahwa keikhlasan untuk bersatu lebih mulia daripada kekuasaan yang dipertahankan. Dalam perjalanan panjang bangsa ini, Surakarta mungkin tidak lagi memegang status istimewa secara administratif, tetapi tetap memiliki tempat istimewa dalam sejarah perjuangan Republik. Karena disinilah, di tanah yang menjadi saksi antara keraton dan rakyat, antara tradisi dan revolusi, Indonesia belajar tentang arti sejati dari pengorbanan dan persatuan. Sejarah tidak pernah sederhana. Di balik setiap keputusan besar, selalu ada luka, pengkhianatan, dan pengorbanan. Tapi juga ada harapan yang tak pernah padam. Surakarta mengajarkan bahwa kehormatan tidak selalu datang dari gelar atau kekuasaan, melainkan dari kesediaan untuk ikut berjuang demi bangsa. Dan di antara bayang-bayang masa lalu itu, kita masih bisa mendengar bisikan lembut dari para leluhur, bahwa persatuan yang sejati hanya bisa lahir dari hati yang rela, bukan dari tangan yang memaksa. Begitulah kisah daerah istimewa Surakarta, lahir dari semangat persatuan, tumbuh dalam harapan, dan gugur dalam gejolak politik. Tapi kenangan tentangnya tidak pernah mati. Ia tetap hidup dalam cerita, dalam musik gamelan, dalam bahasa halus keraton, dan dalam semangat rakyatnya yang tak pernah berhenti mencintai tanah Jawa dan Republik Indonesia.